Selamat bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran kepedulian lingkungan. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang ke-9. Dalam pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai International Convention relating to the intervention of the ICIS in cases of oil pollution facilities 1969. Artikel 1. Anggota dari konvensi ini dapat mengambil tindakan di laut lepas yang diperlukan untuk mencegah, meringankan, atau menghilangkan bahaya besar dan mengancam terhadap garis pantai mereka atau kepentingan yang berhubungan dari polusi atau ancaman oleh polusi oleh minyak menyusul suatu kecelakaan laut atau tindakan yang berhubungan dengan kecelakaan yang mungkin menyebabkan kerugian yang besar, tetapi tidak boleh ada tindakan yang diambil terhadap kapal perang atau kapal milik atau dioperasikan untuk tugas pemerintah dan saat itu sedang melaksanakan tugas pemerintah. Artikel 2. Untuk keperluan konvensi ini, 1. Maritime casualty berarti suatu tuburukan kapal, terdampar atau insiden navigasi lain, atau kejadian lain di kapal atau di luar kapal sehubungan dengan kerusakan material atau ancaman yang besar terhadap kerusakan material kapal atau kargo. 2. Kapal berarti setiap kapal laut dari tipe apapun. B. Setiap pesawat yang terapung dengan pengecualian dari suatu instalasi atau alat yang terikat dalam eksploitasi dan eksplorasi dari sumber daya di dasar laut dan ocean floor dan subsoil. 3. Oil berarti crude oil, fuel oil, diesel oil, dan minyak lumas. 4. Related interest berarti kepentingan dari negara pantai yang secara langsung terkena atau terancam oleh kecelakaan laut seperti pantai laut, pelabuhan, kegiatan di kuala, termasuk kegiatan perikanan. B. Atraksi pariwisata dari daerah yang bersangkutan. C. Kesehatan dari penduduk pantai dan kehidupan lainnya termasuk sumber daya hayati dan alam liar. Artikel 3. Ketika sebuah negara pantai menggunakan haknya untuk mengambil tindakan sesuai artikel 1 dari konvensi ini, aturan berikut ini harus dilakukan. A. Sebelum mengambil setiap tindakan, negara pantai berkonsultasi dengan negara-negara lain yang terpengaruh dengan kecelakaan ini, terutama dengan negara bendera atau negara-negara lain. B. Negara pantai akan memberitahu tanpa terlambat rencana tindakan yang akan diambil pada orang secara fisik atau perusahaan yang diketahui oleh negara pantai atau memberitahu selama konsultasi kepada yang berkepentingan yang mungkin kena dampak dari tindakan-tindakan ini. Negara pantai harus mempertimbangkan pandangan-pandangan yang mereka sampaikan. C. Sebelum setiap tindakan yang akan diambil, negara pantai boleh juga berkonsultasi dengan tenaga ahli yang independen yang namanya dapat dipilih dari daftar yang dimiliki AIMO. D. Dalam kasus suatu keadaan sangat mendesak yang perlu diambil segera, negara pantai dapat mengambil tindakan tergantung dari urgennya situasi tanpa memberitahu terlebih dahulu atau tanpa konsultasi atau tanpa melanjutkan konsultasi yang sudah dimulai. Sebuah negara pantai harus sebelum mengambil tindakan dan selama proses pelaksanaan mengambil segala usaha untuk mencegah resiko terhadap jiwa manusia dan berusaha bahwa orang-orang yang dalam bahaya yang membutuhkan bantuan dan dalam kasus tertentu membantu pemulangan kru dan menyingkirkan halangan. F. Tindakan yang telah diambil dalam melaksanakan hak harus segera dilaporkan kepada negara yang berkepentingan dan kepada perusahaan atau perorangan yang berkepentingan serta kepada Sekjen AIMO. Artikel 4. Di bawah pengawasan dari AIMO disediakan daftar dari expert yang disarankan dan AIMO akan membuat regulasi yang perlu sehubungan dengan hal ini termasuk menentukan kualifikasi tenaga ahli tersebut. Penunjukan tenaga expert tersebut diajukan oleh negara anggota dan akan dibayar servis yang diberikan. Tindakan yang akan diambil oleh negara anggota harus proporsional sesuai kerusakan yang sebenarnya atau ancaman terhadap itu. Artikel 5. Tindakan itu tidak melebihi dari yang diperlukan dan harus segera dihentikan bila maksud telah tercapai dan tidak ada tindakan yang tidak perlu yang dianggap mengganggu hak dan kepentingan negara bendera, negara ketiga, dan dari orang-orang atau perusahaan yang bersangkutan.
Dalam mempertimbangkan apakah tindakan proporsional atau tidak, hal-hal berikut harus diperhitungkan. A. Sejauh mana dan kemungkinan kerusakan yang segera terjadi bila tindakan itu tidak diambil. B. Kemungkinan keefektifan tindakan yang akan diambil tersebut. C. Sejauh mana kemungkinan kerugian yang ditimbulkan bila tindakan itu diambil. Artikel 6. Setiap anggota yang telah mengambil tindakan yang berlawanan dengan ketentuan dari konvensi ini yang menimbulkan kerusakan terhadap yang lain akan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi sesuai dengan kerusakan yang terjadi karena mengambil tindakan tersebut yang melebihi kemungkinan yang masuk akal untuk mencapai tujuan dari artikel 1. Artikel 7. Kecuali seperti apa yang telah dinyatakan dengan spesifik, tidak ada konvensi ini, tidak ada prasangka setiap hak lain yang dapat dilaksanakan, tanggung jawab, hak istimewa atau kekebalan atau mencabut setiap dari setiap anggota atau setiap yang terkait secara fisik atau orang-orang korporasi. Artikel 8. Setiap kontroversi antara anggota-anggota, apakah tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini, apakah kompensasi itu merupakan jaminan yang harus dibayar sesuai artikel 6 dari konvensi ini, dan mengenai jumlah kompensasi bila dapat diselesaikan dengan negosiasi antara anggota-anggota tersebut atau antara pihak yang mengambil tindakan dan pihak yang terkait secara fisik, atau tidak mungkin dibayarnya klaim dari koperasi, atau bila anggota-anggota tidak setuju akan disampaikan dengan permintaan dari setiap anggota yang terkait untuk berdamai, atau bila perdamaian tidak tercapai kepada arbitrasi yang diatur dalam aneks ini dari konvensi ini. Anggota yang mengambil tindakan tidak boleh menolak permintaan untuk berdamai atau arbitrasi sesuai peraturan di atas saja sebagai dasar bahwa setiap penyelesaian di bawah hukum setempat di pengadilannya belum tuntas. Konvensi ini akan diperlukan atau intended force pada hari ke-90 sesudah tanggal ditandatangani oleh 15 negara. Protokol sehubungan dengan intervensi di laut lepas dalam kasus polusi oleh zat-zat selain minyak masih dibuktikan. Anggota dari konvensi ini dapat mengambil tindakan di laut lepas yang diperlukan untuk mencegah, meringankan, atau menghilangkan bahaya besar dan mengancam terhadap garis pantai mereka atau kepentingan yang berhubungan dari polusi atau ancaman oleh polusi oleh zat selain minyak, menyusul suatu kecelakaan laut atau tindakan yang berhubungan dengan kecelakaan yang mungkin menyebabkan kerugian yang besar. Zat selain minyak adalah zat cair beracun atau zat yang merugikan atau harmful substances. Protokol ini memberikan hak pada negara pantai untuk melakukan tindakan terhadap kecelakaan yang dampaknya menimbulkan kerugian terhadap negara pantai oleh zat selain minyak. Zat cair beracun berarti setiap zat yang tercantum dalam kolom pollution kategori pada chapter 17 dan 18 dari International Chemical Code atau dinilai sementara di bawah ketentuan dari regulasi 63 Marpol 7378 yang termasuk dalam kategori X, Y, atau Z. Harmful substances berarti setiap zat yang apabila dibuang ke laut dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia, membahayakan kehidupan dan sumber daya di laut, merusak kualitas fasilitas, atau mengganggu penggunaan laut yang sah lainnya.